lagi di channel YouTube aku, Anggi Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Anggi Ayuni. Nah, seperti yang ada di judul, aku bakalan ngasih tips gimana supaya ASI kita lancar ya. Sebagai ibu baru pastinya kan kita bingung gitu kan, gimana sih supaya ASI kita lancar gitu kan. Nah, tips kali ini nih anak ala aku dan semoga bermanfaat ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku anggiayuni_putri. Ada di sini, jangan lupa untuk di follow karena banyak banget informasi seputar kehamilan aku, terus angka dan lain sebagainya. So, kita langsung ke videonya ya. Oke, kali ini aku bakal bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu makanan, setelah itu minuman, setelah itu camilan. Nah, kita bahas dulu yang soal makanan ya. Nah, untuk yang makanan ini yang penting itu kalau menurut aku adalah kalau ibu menyusui harus makan yang banyak ya, karena supaya meningkatkan produktivitas ASI kita gitu kan. Tapi memang ada beberapa makanan yang manfaatnya lebih menunjang gitu kan, lebih supaya ASI kita lancar banyak gitu kan. Nah, kalau aku di sini makanannya itu yang paling penting adalah sayur mayur. Karena kenapa? Karena ada beberapa sayur mayur itu yang manfaatnya bagus banget untuk ibu menyusui. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu sayur pare. Oke, kita tahu ya semuanya kalau pare itu adalah sayuran yang pahit banget, aku tahu guys. Tapi kalau untuk ibu menyusui itu penting banget dan manfaatnya bagus banget guys. Manfaat sayur pare itu juga banyak banget, salah satunya itu karena aku punya kolesterol ya, jadinya dia bisa menurunkan kolesterol aku gitu. Nah, ini aku bacain ya. Salah satu selain meningkatkan produksi ASI, terus untuk memenuhi kebutuhan folat pada anak. Nah, sayuran itu juga untuk ibu hamil yang lagi pengen diet gitu. Misalkan aku pengen diet nih, tapi nggak tahu harus gimana. Kan kita nggak mungkin toh mengurangin porsi makan kita. Karena kalau kita mengurangi porsi makan kita, itu bakal berpengaruh sama produktivitas ASI kita gitu. Bakalan menurun juga. Jadi gimana caranya supaya kita tetap stabil berat badannya gitu kan. Nah, ini kita bisa makan namanya sayur pare ini. Nah, untuk kesehatan juga banyak banget ya sayuran pare manfaatnya gitu. Nah, kalau misalkan alangkah baiknya memang di jus. Kalau aku pribadi, aku gak suka di jus karena bakalan pahit banget. Jadinya aku suka kalau ditumis. Tenang guys, aku memang pertama gak suka banget namanya sayur pare. Tapi karena untuk baby aku gitu kan, supaya si angka ASINya lancar, dia minumnya juga enak, mau gak mau aku kan harus konsumsi namanya sayur pare. Tapi lama kelamaan aku jadi suka dan enak banget gitu kalau dimakan sama namanya nasi hangat, itu enak banget. Coba deh kalian coba ditumis, jangan sampai rasa pahitnya itu hilang, penting masih ada rasa pahitnya dikit-dikit gitu, enak banget. Coba kalian lihat di YouTube cara tumis pare itu kayak gimana, itu kalian wajib coba. Terus yang kedua yaitu sayur daun pepaya. Kalau dibilang sih memang ada beberapa sayur yang aku makan tuh memang banyak yang pahit ya. Tapi balik lagi, kalau untuk ASI aku supaya lancar, mau gak mau kan tetap harus aku konsumsi. Tapi secara pribadi aku juga suka banget sama yang namanya daun pepaya. Apalagi tumis daun pepaya itu enak banget kalau dikasih teri. Enak banget pokoknya. Nah, ini juga selain memperlancar produksi ASI, juga menjaga sistem imun kita gitu dan memenuhi gizi bayi juga. Nah, itu yang paling penting supaya gizi bayi kita juga tercukupi teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan ada suara motor karena aku ini ngambil videonya di depan di teras gitu. Nah, itu penting banget untuk gizi baby kita karena ya selain kita sendiri ya manfaatnya, itu juga penting banget untuk baby kita. Terus yang ketiga ini aku disaranin pakai daun katuk. Nah, karena aku nggak tahu cari daun katuk di daerah sini, akhirnya ya aku mencari sayur-sayuran yang mudah dicari gitu. Nah, sebenarnya semua sayur mayur itu manfaatnya bagus banget ya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ada yang sayur yang menunjang produksi ASI kita itu jauh lebih banyak gitu. Nah, salah satunya ada sayur pare sama daun pepaya itu. Coba kalian coba gitu. Untuk porsi nasinya dan sebagainya itu sesuai kebutuhan kalian ya. Setahu aku kalau makannya banyak, produksi ASINya juga banyak. Stop untuk pemikiran untuk diet. Aku bukannya memanas-manas kalian supaya nggak diet,
tetap kalau kalian pengen diet ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kalau selesai menyusui aja gitu kalau aku sih gitu. Nah, setelah makanan selesai kita lanjut ke minuman. Nah, minuman yang pertama ini aku udah ngasih tahu di video-video aku sebelumnya itu kalau aku yang pertama ini minum susu ibu hamil. Banyak banget di sana produk-produk susu hamil gitu kan. Nah, kalau aku sejak hamil kan aku sudah minum Prenagen gitu kan. Jadinya aku sampai sekarang minum Prenagen tapi untuk ibu yang menyusuikan ada gitu sampai sekarang. Dan aku pilih yang rasanya mocha gitu, nggak yang vanilla supaya aku nggak mual. Maksudnya bukan mual-mual biar nggak enak gitu. Jadinya aku mocha. Nah, setelah susu juga aku biasanya setiap hari aku minum jamu. Kalau dibilang jamu pastinya pahit ya, kalau kalian pikir gitu. Tapi ternyata enggak sayang, enggak pahit. Ini enak banget dan seger banget, namanya jamu gepyok. Nah, bahannya ada di Google, kalian bisa lihat jamu gepyok itu gimana cara buatnya. Nah, kalau di daerah aku ini selalu ada penjual ibu-ibu jamu keliling gitu kan. Jadinya aku selalu pesan 1 gelas setiap hari. Jadinya orangnya tahu gitu, dan tanpa aku pesan pun dia pasti bakalan manggil aku, kalau enggak ya udah naruh di depan pintu gitu aja gitu. Aku pokoknya selalu pesen ibu itu. Nah, 2 minuman itu bener-bener bermanfaat banget untuk aku supaya ASI aku tetap lancar. Teman-teman kalian juga bisa coba. Dan jamu itu kalau kalian nggak bisa buatnya, kalian bisa cek di YouTube atau di internet gimana cara bikinnya jamu gepyok gitu. Terus yang terakhir adalah camilan. Nah, camilan ini banyak banget ya. Aku lihat itu banyak banget camilan untuk ibu menyusui. Dan yang aku konsumsi yang pertama itu yang pasti adalah buah-buahan. Oke teman-teman, kita wajib makan buah-buahan. Entah itu buah yang kayak apa ya, kalau aku pribadi aku itu makan buah pepaya, karena di daerah sini yang paling gampang dicari adalah buah pepaya. Kalaupun buah-buah yang ada di kota, misalkan karena aku di desa ya, kalau ke kota terlalu jauh. Kalau di sini cari buah-buah yang mudah dicari itu ya kayak pepaya dan lain sebagainya, kayak pisang gitu kan. Nah, aku di sini makan buah pepaya. Buah pepaya selain manfaatnya pastinya untuk ASI, ini juga bisa membantu mengontrol berat badan juga pasca melahirkan teman-teman. Jadinya ini bermanfaat banget gitu kan. Jadinya aku ya setidaknya aku makan buah lah kalau camilannya. Kalau misalkan nggak ada buah, aku ganti kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan sendiri ini aku juga kurang paham sih, cuman aku karena menurut sama mamaku sama mertua aku itu ada yang namanya marning. Kalau kalian ada di daerah kalian namanya marning, kalau di sini namanya marning kayak jagung gitu. Kalau di daerah kalian nggak tahu aku namanya apa, itu katanya bisa menunjang aksi kita gitu. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu ngefek gitu kan yang marning itu gitu. Ada juga kacang almond, cuman kacang almond di sini aku balik lagi, kalau aku beli kacang almond harus ke kota. Jadi terlalu susah. Kalau di sini mungkin kacang-kacang biasa aja, cuman aku jarang banget kalau kacang-kacangan. Terus yang terakhir ini aku nyoba kemarin itu black moon cookies. Ini gambarnya seperti ini. Aku makan itu, aku ya gimana ya, rasanya ada pahit-pahitnya gitu rasanya. Cuman menurut aku tidak terlalu ngefek di aku sih, cuman mungkin barangkali kalau kalian mungkin bisa ngefek. Tapi kalau buah-buahan itu ngefek banget di aku gitu teman-teman. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya, ibu-ibu baru di sana. Semoga video aku bermanfaat, dan jangan lupa tonton video-video aku sebelum ini ya, karena banyak banget informasi seputar kehamilan aku dan seputar permamian. Jangan lupa untuk dilihat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya dari aku. Bye-bye. Mohon maaf kalau misalkan videonya ini tuh. Videonya ini gara-gara karena aku take-nya di kasur guys. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan gerak-gerak. Tapi semoga bermanfaat dan kalian gak pusing gitu kan lihatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan tips-tips selanjutnya dari aku. Bye-bye.